Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Setiawan. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Geografi dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Di sini saya akan membawakan sebuah video pembelajaran berkaitan dengan siklus hidrologi. Seperti kita ketahui, bumi merupakan planet di tata surya, yang mana permukaannya terdiri dari air dan daratan. Karena bumi lebih banyak terdiri dari air, maka jika dilihat dari luar angkasa akan terlihat seperti biru, karena 70%-nya adalah air. Air merupakan sumber daya alam yang vital bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Air memiliki suatu siklus yang disebut siklus hidrologi atau hydrologic cycle. Siklus hidrologi adalah suatu siklus yang mana memungkinkan perputaran air dari atmosfer ke daratan dan terus berulang sehingga air bergerak dan tidak berdiam di satu tempat dan tidak habis. Di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dari siklus hidrologi. Tahapan pertama dari siklus hidrologi dimulai dari tahapan evaporasi. Evaporasi, atau nama lainnya adalah penguapan, adalah tahapan di mana air laut dipanaskan oleh matahari. Sinar matahari yang menyinari laut akan merubah sebagian dari air laut dan menguapkannya menjadi uap di udara. Inilah yang disebut tahap evaporasi. Penguapan air ini adalah penguapan air yang ada di bumi, baik itu di lautan, di bendungan, di danau, maupun di persawahan, namun sekali lagi dalam skala yang kecil jika di perairan daratan. Proses evaporasi ini akan mengubah air menjadi bentuk gas sehingga dapat naik ke atas atmosfer dan menjadi gumpalan awan. Selain evaporasi juga terjadi yang namanya transpirasi. Transpirasi adalah penguapan oleh jaringan makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan. Bahkan kita manusia juga melakukan transpirasi, yaitu saat kita bernapas kita mengeluarkan uap air. Uap air ini juga nantinya akan terakumulasi di atmosfer karena terangkat oleh angin. Selain dua tahap sebelumnya, juga ada tahap yang disebut evapotranspirasi. Evapotranspirasi merupakan gabungan dari transpirasi dan evaporasi.
Selain evapotranspirasi, ada juga tahapan yang disebut sublimasi. Sublimasi merupakan peristiwa penguapan es menjadi uap udara tanpa melalui proses cair terlebih dahulu. Proses sublimasi terjadi di daerah-daerah dengan pegunungan es seperti yang ada di Antartika dan kutub. Walaupun jumlahnya kecil, tetap saja sublimasi mempengaruhi jumlah uap udara yang ada di atmosfer. Seperti kita ketahui sebelumnya, bahwa dari proses evapotranspirasi dan sublimasi, uap air akan terangkat ke udara, yaitu ke atmosfer. Saat uap air ini berkumpul di atmosfer, maka terjadilah proses tahapan berikutnya dari siklus hidrologi yang disebut kondensasi. Kondensasi merupakan peristiwa di mana uap air berubah menjadi butiran-butiran es kecil yang nantinya akan mendekat satu sama lain dan membentuk awan. Jika uap air dari proses penguapan tadi, baik transpirasi, evaporasi, evapotranspirasi maupun sublimasi mencapai ketinggian tertentu di atmosfer, maka uap air ini akan berubah menjadi partikel-partikel es kecil. Dan saat tertiup angin, partikel-partikel es kecil ini akan menyatu dan berkumpul membentuk awan. Tahapan berikutnya dari siklus hidrologi adalah adveksi. Adveksi terjadi ketika awan berpindah dalam satu horizontal yang sama. Adveksi terjadi karena adanya angin yang menggerakkan awan-awan ke tempat yang lebih tinggi seperti di pegunungan atau tempat yang jauh dari laut, yaitu seperti di daratan. Angin menggerakkan awan-awan ini ke daerah-daerah yang jauh dari sumber penguapan. Namun perlu diketahui bahwa adveksi tidak selalu terjadi dalam suatu siklus hidrologi. Pada siklus hidrologi pendek, adveksi tidak terjadi. Tahapan berikutnya adalah tahapan presipitasi. Awan yang telah mengalami proses adveksi akan mengalami tahapan presipitasi, yaitu tahapan mencairnya butiran-butiran es yang terkumpul di dalam awan tadi menjadi air yang jatuh atau sering juga kita sebut sebagai hujan. Jika hujan ini terjadi di daerah dengan suhu di bawah 0 derajat Celcius, maka akan terjadi hujan salju.
Jika awan sudah menjatuhkan air hujan ke permukaan bumi, maka terjadi tahapan selanjutnya dari siklus hidrologi, yaitu tahapan yang disebut runoff. Runoff merupakan proses mengalirnya air di permukaan bumi. Runoff juga disebut limpasan bumi, merupakan proses pergerakan air dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah yang terjadi di permukaan bumi. Pergerakan air dari hasil runoff ini bisa melalui danau, sungai ataupun got dan mengalir lagi kembali ke lautan. Tahapan terakhir yaitu adalah infiltrasi. Infiltrasi merupakan proses di mana sebagian besar air yang jatuh ke permukaan bumi terserap ke dalamnya dan menjadi air tanah. Air tanah ini juga pada akhirnya akan mengalir kembali ke lapisan laut dan siklus hidrologi itu berulang kembali. Saya akan menjelaskan macam-macam siklus hidrologi. Siklus hidrologi terdiri dari 3 macam, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus hidrologi pendek. Siklus hidrologi pendek merupakan siklus yang tidak mengalami adveksi. Siklus ini terjadi tahapannya air laut yang menguap, kemudian membentuk awan, dan terjadilah hujan di daerah sekitar lautan. Setelah itu ada siklus hidrologi sedang. Siklus hidrologi sedang merupakan siklus yang paling umum terjadi di Indonesia. Siklus hidrologi sedang bermula dari penguapan air, pembentukan awan, dan awan mengalami adveksi, terbawa ke daratan, lalu mengalami presipitation dan menurunkan hujan di daratan, yang akhirnya hujan di daratan tersebut akan mengalir kembali ke laut melalui proses runoff dan infiltrasi. Ini siklus hidrologi terakhir disebut siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi panjang biasanya terjadi di daerah beriklim subtropis ataupun pegunungan. Siklus hidrologi panjang, air yang menguap oleh evaporasi dan menjadi uap awan melalui kondensasi. Lalu awan tersebut mengalami proses adveksi ke daratan dan mengalami lebih lanjut sampai ke daerah pegunungan. Saat di daerah pegunungan, karena suhu udara yang rendah, maka butiran air hujan yang jatuh menjadi butiran salju. Butiran salju ini terkumpul dan menjadi gletser. Ketika gletser mencair, cairannya akan larut di sungai dan akhirnya kembali terus off.